lemah. Dan siapapun yang menang, dewanya kuat di masa dulu. Dan itu yang mereka sedang pikirkan. Ketika mereka kalah dibuang, mereka merasa bahwa Tuhan tidak datang. Tuhan kalah, Tuhan kejam, Tuhan biarkan kita. Di saat kita menghadapi masalah yang sulit di tanah pembuangan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khusus untuk hal yang kedua yang saya sampaikan pada pasal 40, pasal 40 ini sangat lebih kuat, khususnya kepada penguatan umat untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan Allah Israel selama berada di pembuangan di Babel. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga dari pembacaan kita, saya ajak saudara Amang, Inang, kita lihat di bagian ayat 1, ayat 2. Di sana dikatakan, kata Tuhan dalam ayat 1 dan 2, karena hukuman buat kamu sudah berat dan 2 kali lipat, maka Tuhan bilang cukup sudah. Tuhan juga memiliki perasaan. Tuhan melihat bahwa umatnya tersiksa. Tuhan melihat bahwa umatnya tidak berdaya dalam kesesakan. Maka dari itu ayat 1, ayat 2 Tuhan bilang cukup sudah. Karena Tuhan melihat penderitaan mereka 2 kali. Tersiksa. Cukup, kata Tuhan, cukup sudah. Dan di dalam ayat selanjutnya, bagaimana cara memulihkan keadaan mereka, ada di dalam ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4 di sana mereka mesti menyiapkan diri. Kalau Bapak dan Ibu membaca ayat 3 dan 4, dikatakan di sana persiapkanlah di padang gurun jalan Tuhan. Artinya untuk menerima pemulihan, untuk menerima keadaan yang baik, mereka harus menyiapkan diri dulu. Agar di saat pertolongan Tuhan datang, kondisi mereka itu sudah menjadi kondisi yang baik. Bukan sebagai pemberontak, bukan lagi sebagai orang-orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Dan hal yang ketiga ini yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya, perlu ada persiapan diri untuk mengalami pemulihan yang Tuhan janjikan. Dan jika umat sudah mempersiapkan diri, maka kita bisa lihat di dalam ayatnya yang kelima. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mungkin demikian beberapa ayat yang dapat saya tafsirkan bagi kita semuanya dalam ibadah Minggu Advent yang kedua ini. Lalu apa yang dapat kita bawa pulang dari firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam Minggu Advent yang kedua pada pagi ini? Yang pertama, Minggu Advent adalah minggu penantian. Jadi kedatangan Tuhan bukan sesuatu yang mengerikan lagi. Hari ini kita menantikan kedatangan Tuhan bukan sesuatu yang mengerikan. Tapi ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, ini merupakan sesuatu yang menggirangkan. Kalau mungkin dulu hal itu mengerikan, tapi pada hari ini penantian kita bukan lagi sesuatu yang mengerikan, tapi menggirangkan. Artinya apa? Bahwa Tuhan akan segera datang dalam kehidupan kita, memulihkan keadaan kita, memperbaiki keadaan kita. Dan berita dalam Minggu Advent yang kedua ini adalah cuma satu, bahwa setiap orang yang mengalami kesusahan, setiap orang yang mengalami penderitaan, mereka akan diberikan penghiburan. Itu
pesan yang pertama. Lalu apa yang dapat kita bawa pulang lagi dalam ibadah Minggu Advent yang kedua pada hari ini? Apa yang mau kita lakukan agar ketika nanti kita pulang, Minggu Advent yang kedua ini menjadi bekal dalam kehidupan kita. Siapkan hati, siapkan diri di masa raya Adventus ini. Mungkin bisa kita jadikan waktu untuk mengevaluasi. Masa raya Advent ini bukan hanya soal menanti, tapi masa raya Advent ini soal mengevaluasi. Kita sedang ada di akhir tahun 2024. Ini bulan terakhir. Mungkin bisa jadi kemarin-kemarin kita tidak bicara dengan mertua. Ada ibu-ibu datang, "Pak Pendeta, saya lagi jengkel sama mertua. Ini menantu-menantu ya, Inang. Pokoknya kalau yang senyum-senyum sendiri berarti sudah itu tersangka itu." Ini menantu bilang, "Pak Pendeta, saya lagi jengkel sama mertua." "Kenapa?" Saya bilang, "Kenapa?" "Iya, kalau di rumah, ngeri sekali. Kalau dia ngomongin, kalau dia bicara, kasar." Ini menantu. Lalu kenapa? Sakit hati? Tidak, tapi kalau dia sudah ngomong tuh Pak, dia lanjutin ke orang lain. Mulutnya kayak ember. Saya bilang ngeri sekali. Kalau mulutnya kayak ember, bagaimana mukanya? Kalau mungkin ada hal-hal yang sedang menyakiti hati kita, maka kita evaluasi dalam Minggu Advent ini. Ada juga yang bilang, "Pak Pendeta, kemarin saya dituduh-tuduh Pak. Saya dituduh-tuduh, saya difitnah." Sama siapa? Sama teman kantor Pak, dituduh. "Pak Pendeta, kemarin latihan nyanyi paduan suara, itu ibu satu, dia bilang suaramu ndak bagus. Kau tidak cocok masuk paduan suara." Lalu masuk di mana? Masuk di vokal group saja. Lalu ada yang bilang lagi, "Pak Pendeta, kemarin anak-anak muda, kemarin Pak Pendeta ada yang goda-goda saya." Wih, siapa yang goda? Ganteng tidak? "Ada yang goda saya Pak." "Terus kenapa kau digoda?" "Iya, tapi tidak seiman Pak." "Terus lanjutannya?" "Jadi, ya mau bagaimana lah Pak, kalau memang sudah takdir." Itu bukan takdir, itu dipaksa. Ada bapak-bapak, "Pak Pendeta, kita lagi tidak bagus hubungannya ini." "Dengan siapa?" "Dengan istri." "Kenapa?" "Iya, kita pulang malam, pintu ditutup." "Terus Pak Pendeta tahu kan, kalau pintu ditutup otomatis pintu kamar juga ditutup. Lalu tidurnya di mana?" "Di depan televisi." "Masih mending di depan televisi daripada di teras." "Pak Pendeta," ada yang lagi bilang, "Pak Pendeta, saya dengan istri ini nggak baku cocok." "Kenapa?" "Iya, ada istri melapor, 'Pak Pendeta, suami saya juga nggak beres.' "Kenapa?" "Iya, kadang suami saya itu, rokoknya kuat. Apalagi sekarang ini lagi marak-maraknya judol.
judol gitu. Lagi marak-maraknya gitu. Lalu kenapa Bu? Iya, saya pusing Pak, banyak pengeluaran. Masih mending saya, kata suaminya, masih mending saya pendeta daripada dia. Saya bilang, kenapa lagi dia ini? Dia setiap minggu selalu depan rumah ada ketukan. Paket COD. Saya bilang, ini rumah tangga apa ini? Seperti suami dan istri itu baku serang. Saya masih mending. Dia tiap minggu pendeta. Dia seperti minum obat. Sehari 3 kali. Paket datang terus. Tapi saya bilang, inilah kehidupan berumah tangga. Namun dari beberapa hal ini, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya cuma menyampaikan di atas mimbar ini. Kalau Bapak Ibu merasa hidupnya diberkati Tuhan, maka teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi saya baca warta jemaat, saya lihat di sini ada perayaan Natal remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Saya lihat ini pasti rame. Saya baca tadi ternyata banyak perayaan Natalnya di sini. Dan pasti itu juga membutuhkan biaya. Anak-anak remaja mana sih? Coba saya lihat angkat tangan. Anak remaja. Oh, cuma satu. Mana anak remaja? Angkat tangan tuh, coba lihat. Anak remaja. Oh, tiga gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di atas mimbar ini sebelum saya menutup khotbah, kalau mungkin saudara merasa diberkati Tuhan, maka teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu bentuk diri kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saya dengar gitu, bahwa mereka akan mengadakan Natal. Maka mungkin kita harus mendukung kegiatan mereka. Kita harus memberikan dukungan support agar kegiatan pencarian dana itu boleh berjalan dengan baik, dan juga semua perayaan yang ada di jemaat ini biarlah kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan menutup khotbah ini, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat ya bagi jemaat HKBP secara keseluruhan atas terpilihnya pimpinan baru Eporus ya, yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kepemimpinan yang baru ini. Kiranya HKBP boleh menjadi jemaat yang semakin bersinar di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini, di pagi ini, kami telah bersama menaikkan pujian. Kami juga bersama telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menggugah kehidupan kami, dan kami dapat mengoreksi, memperbaiki diri kami, agar dalam masa Advent ini kami boleh senantiasa ada pada kuasa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena HKBP Jemaat Tamarunang boleh mengadakan ibadah minggu. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan pelayanan kami,
seluruh Parhalado. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan mereka, bahkan juga khususnya kami mau berdoa bagi hamba-Mu Amang Pandeta Tommy Sianturi. Tuhan telah mengutus hamba-Mu ke tempat ini untuk melayani jemaat ini. Biarlah dalam kehadiran hamba-Mu ini, pelayanan di jemaat ini dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya juga Tuhan boleh memberkati keluarga, ibu dan anak yang selalu menopang kehidupan pelayanan dari hamba-Mu ini. Biarlah keluarga Amang Pandeta Tommy Sianturi menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan yang ada di sorga, dalam doa ini kami mau berdoa bagi seluruh persiapan-persiapan, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Natal remaja, Natal anak sekolah minggu, Natal ama ina lansia, Natal keluarga, Natal umum, hingga nanti dalam pelaksanaan menyambut ibadah tahun baru. Tuhan, di saat kami ada di tempat ini, kami membutuhkan kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ibadah-ibadah dalam Natal di jemaat ini. Dan juga kami tidak lupa mau berdoa bagi kehidupan kami semuanya. Tuhan, di saat kami datang di tempat ini, kami datang dalam kerendahan hati. Biarlah Tuhan boleh memberkati ruang-ruang kehidupan pribadi dan keluarga kami. Jangan biarkan keluarga dan pribadi kami ini terus hidup di dalam gelapnya dunia. Namun pada saat ini kami mau agar Tuhan boleh memberkati rumah tangga kami dengan penuh berkat yang melimpah yang berasal dari Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kondisi kelemahan tubuh. Bagi Ibu Agusta Christine Boru Sianipar, Sintua Ade Siregar Sianipar, Nyonya JJ Hutapea HR Boru Huta Barat SPD. Tuhan, mereka dalam kondisi tubuh lemah, baik mereka dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mereka percaya di saat didoakan dan berdoa, maka mujizat Tuhan berlaku di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam minggu berjalan ini berulang tahun kelahiran. DRJ Boru Simanungkalit, NAB Boru Situmorang, Nyonya Sintua Panjaitan P Boru Sitorus, Hagultom RRGL Tobing, JEE Sumbaya SH, JCEP Susada Haga Beon Sihombing, dan RAR Sinaga SE. Bahkan juga kami mau mendoakan bagi ulang tahun pernikahan bagi keluarga Sintua CH Sihombing SE Erboru Panjaitan. Kiranya Tuhan boleh memberkati sukacita mereka di saat mereka boleh merayakan dan merasakan kasih Tuhan dengan ditambahkannya usia kelahiran dan pernikahan mereka. Kami percaya ini bukan karena hebatnya mereka, namun ini karena kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing.
Bapa yang ada di sorga, selesai dari ibadah di tempat ini, kami akan pulang, melanjutkan kehidupan kami di tengah dunia ini. Biarlah Tuhan boleh berjalan bersama dengan kami, tibakan kami dengan selamat, agar kami dapat berjumpa dengan pribadi-pribadi yang kami kasihi dan kami cintai dalam kehidupan kami. Kalau besok adalah minggu kerja yang baru, biarlah Tuhan boleh memberkati kami semuanya, agar di saat kami bekerja, biarlah pengawalan kuasa Tuhan boleh menjadi hal yang kami rindukan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyi. Tuhan datang padaku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.